Pemilu di New York City, kota terbesar di Amerika Serikat, ternyata tidak sepenuhnya bebas dari campur tangan asing. Sebuah investigasi dari New York Times mengungkap adanya pola sistematis dari Cina untuk ikut memengaruhi jalannya politik di kota ini. Temuan investigasi ini mengejutkan karena melibatkan jaringan komunitas lokal, pendanaan, intimidasi, dan berpotensi mengubah peta kekuatan politik. Cina memang tidak mengatur pemilu di New York maupun di kota-kota Amerika Serikat lainnya secara keseluruhan. Akan tetapi, mereka bisa mengintervensi politik Amerika Serikat. Tujuannya jelas, memblokir isu Taiwan maupun Hong Kong untuk merdeka hingga membangun investasi politik jangka panjang di AS. Lantas, bagaimana cara Cina bisa memengaruhi pemilu di New York? Simak selengkapnya dalam video berikut. Cina tak hanya aktif di permukaan global, tetapi juga masuk ke politik lokal negara lain, termasuk AS. Polanya tidak kasar seperti mengatur hasil pemilu nasional, melainkan lewat cara yang lebih halus dan terstruktur. Target utamanya seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu menghambat isu Taiwan dari Hong Kong mencuat di politik lokal, menetralkan politisi kritis terhadap Beijing, dan menanamkan investasi politik jangka panjang. Beijing menyadari politisi lokal hari ini bisa saja menjadi tokoh nasional pada masa mendatang, bahkan mencalonkan diri sebagai anggota Kongres atau presiden. Investigasi The New York Times mengungkap bagaimana Beijing secara sistematis memanfaatkan jaringan komunitas Cina di New York untuk memengaruhi pemilu. New York menjadi target penting karena kota ini memiliki sekitar 600.000 warga keturunan Cina. Cara pertama Cina memengaruhi pemilu di New York yaitu dengan tekanan langsung. Pejabat konsulat Cina dilaporkan pernah menelepon atau memanggil politisi untuk memberikan peringatan, ancaman, atau bahkan menawarkan imbalan agar politisi tersebut berpihak pada kebijakan Beijing. Senator Yuan Chu misalnya kehilangan banyak dukungan setelah menghadiri jamuan dengan Presiden Taiwan. Zhen dari Asosiasi Persahabatan Taishan menilai seandainya Yuan tidak menghadiri acara itu, dirinya pasti 100% akan menang. Demikian pula John Liu yang menerima pesan bahwa kehadirannya di acara serupa dianggap tidak pantas. Bahkan wali kota Eric Adams pernah diperingatkan agar tidak menemui Presiden Taiwan ketika berkunjung ke AS. Tekanan ini biasanya disampaikan melalui pertemuan pribadi atau pesan informal, tetapi dampaknya besar pada karir politik. Cara kedua yaitu memobilisasi komunitas Cina. Organisasi yang awalnya bersifat sosial kini berperan menggalang dukungan politik. Dalam 5 tahun terakhir, lebih dari 50 organisasi yang punya kaitan dengan Beijing aktif membantu kandidat melalui penggalangan dana dan dukungan pemilih. Contohnya terlihat pada kemenangan Su Sanshuang di Dewan Kota yang didukung oleh asosiasi setelah lawannya diserang karena mendukung protes Hong Kong. Di distrik dengan populasi Cina yang signifikan, dukungan ini bisa menentukan hasil pemilu. Ketiga, disinformasi di WeChat dan Facebook menjadi senjata ampuh untuk menjatuhkan kandidat yang dianggap anti-Beijing. Foto-foto lawan politik disebarkan dengan narasi negatif seperti tuduhan mendukung kemerdekaan Hong Kong atau memicu kekerasan. Wei Yi-chan misalnya diserang melalui postingan di WeChat setelah fotonya beredar saat mengikuti aksi pro-demokrasi Hong Kong. Kampanye ini efektif karena banyak pemilih Cina, terutama generasi tua, aktif di grup-grup WeChat yang sulit dipantau oleh media arus utama. Taktik selanjutnya adalah dengan menggelar acara seremonial dan sumpah setia untuk memperkuat pengaruh dan kesetiaan komunitas terhadap Beijing. Penyelidikan menemukan puluhan acara yang dipimpin oleh pejabat konsulat, di mana peserta menyanyikan lagu patriotik, memegang bendera Cina, dan bersumpah mendukung penyatuan kembali dengan Taiwan. Seringkali politisi AS turut hadir dalam acara ini, baik untuk menjaga hubungan dengan komunitas maupun mencari dukungan suara. Praktik ini membuat garis antara aktivitas budaya dan politik menjadi kabur. Upaya yang lebih ekstrim juga terjadi, yaitu dengan penyusupan dan penjeratan. Kasus mantan aktivis Tiananmen yang kini warga AS, Yan Xiong, mencalonkan diri untuk kongres di Manhattan dan Brooklyn pada 2021 menjadi bukti nyata. Ia pernah dipenjara 2 tahun di Cina karena memimpin protes pro-demokrasi. Setelah ia mencalonkan diri, agen intelijen Cina mencoba menggali info pribadinya, bahkan merencanakan untuk menjebaknya dengan wanita atau kekerasan agar ia gagal maju. FBI berhasil menggagalkan rencana ini, tetapi tekanan komunitas membuat dukungan terhadap Xiong merosot dan ia kalah dalam pemilu. Cara lainnya yaitu dengan pendanaan balik melalui organisasi nirlaba.
Politisi yang menang sering menyalurkan dana publik ke organisasi yang sebelumnya mendukung mereka. Misalnya, Susan Zhuang mengarahkan lebih dari $300.000 atau sekitar 4,88 miliar rupiah dana kota ke lembaga nirlaba Cina Amerika, beberapa di antaranya memiliki hubungan dekat dengan Beijing. Ada pula laporan tentang penggalangan dana untuk gubernur yang kemudian diikuti bantuan finansial kepada organisasi penggalang. Padahal, Badan Amal Bebas Pajak dilarang secara hukum terlibat dalam politik. Namun investigasi menemukan sedikitnya 19 organisasi melanggar aturan ini tanpa sanksi berarti. Campur tangan Cina dalam pemilu lokal New York tampak sepele karena menyasar politisi yang tidak memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan internasional. Namun tujuan utamanya bukan sekadar memenangkan politik lokal, melainkan mengendalikan diaspora Cina agar tidak menjadi sumber perbedaan pendapat yang dapat menyebar kembali ke Cina. Penilaian ini disampaikan oleh Audrey Wong, peneliti di American Enterprise Institute. Profesor Hukum di Universitas Notre Dame, Lloyd Hitoshi Meyer, juga menyoroti pelanggaran serius yang dilakukan organisasi-organisasi berstatus bebas pajak ketika ikut mendukung kandidat. Meyer menilai tindakan tersebut benar-benar di luar batas dan termasuk pelanggaran atas status bebas pajak mereka. Di samping temuan ini, seorang juru bicara Konsulat Jenderal Cina mengaku pihaknya selalu mematuhi hukum internasional dan tidak memengaruhi pemilu AS. Ia mengeklaim seluruh interaksi konsulat dengan masyarakat Amerika bersifat terbuka dan transparan, serta pihaknya dengan tegas menolak segala tuduhan atau fitnah yang dianggap jahat. Temuan ini menunjukkan Cina pernah mencoba memengaruhi pemilu di New York dengan berbagai cara, termasuk tekanan dan upaya menjebak calon hingga mobilisasi komunitas mereka. Hal ini menjadi pengingat pengaruh asing bisa masuk ke dalam proses demokrasi kita. Oleh karena itu, penting untuk terus waspada dan memastikan pemilihan umum berjalan jujur dan adil tanpa campur tangan pihak luar. Simak terus informasi global terkini hanya di YouTube Kompas.com.